Halo teman-teman semua yang lagi pada di rumah aja. Gua hari ini mau review barang spesial buat entertain lu semua. Barang apa itu? Ya, kita langsung aja teman-teman. Gue yakin lu bisa tebak. Tapi teman-teman, gua hari ini tidak akan review DX-nya. Gua akan review yang menjadi spesialisasi gua, yaitu SHF ya. Gua akan review langsung dua-duanya dalam satu video ini, yaitu SHF Kamen Rider Zero One yang Shining Hopper. Habis itu gua akan review Kamen Rider Vulcan Shooting Wolf. Dan kita langsung aja lihat reviewnya. Yang pertama kali tentu Zero One-nya dulu bos. Oke teman-teman, jadi inilah packaging dari SHF Kamen Rider Zero One yang harganya naik cukup tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama tentu saja adanya pandemi menyebabkan pada saat barang ini rilis dolar naik cukup tinggi. Oke, kita bisa lihat di sini kalau misalnya ada Tamashii Nation logonya, Bandai yang sudah warna biru, dan Hidden Intelligence logo dari perusahaan yang dikepalai oleh Hiden Naruto atau karakter utamanya. Di belakangnya kita bisa lihat Kamen Rider Zero One Racing Hopper dan beberapa pose-posenya SHF Figuarts. Ini adalah SNI-nya. Habis itu ini adalah Warning Choking Hazard, atau ini adalah mainan yang dikhususkan untuk 15 tahun ke atas teman-teman. Oke, kita akan langsung buka aja. Go. Dan ini teman-teman yang kita dapat pada saat lu buka dusnya. Kita bisa dapat satu figurnya yang cukup keren. Habis itu kita juga dapat nih 3 pasang tangan dan satu tangan tambahan, yaitu jari nunjuknya. Jari nunjuknya di tangan kiri. Yang kalau nonton filmnya dia bilang the only one who can beat you is me. Atau kalau bahasa Jepangnya nggak mau, ntar gue ketahuan wibu. Oke, kita zoom out. Jadi lu bisa lihat kalau misalnya lu dapat tangan yang tadi gue bilang, tangan yang nunjuk. Habis itu tangan yang pas dia buat pose gaya. Habis itu lu bisa dapat tangan dia lagi santai terbuka, tangan dia mengepal pada saat pukul, dan tangan megang senjata. Tapi ini gak ada senjatanya sama sekali nih. Maksudnya apa Bandai? Maksudnya apa Bandai? Sekarang kita akan lebih fokus ke figurnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan detailnya karena nggak akan dibilang SHF itu mahal kalau tidak detailnya bagus gitu ya. Lu bisa lihat kalau di tangannya ada beberapa garis-garis merah tuh, ya, aksen merahnya. Sama di bodinya juga ada aksen-aksen merahnya, tuh keren abis. Beltnya ya not bad lah. Terus katanya dengar-dengar ini bisa dicopot. Oh iya bisa. Jadi lu bisa copot progress key-nya. Anjay, keren men. Abis itu sekarang kita lihat belakangnya, dan belakangnya juga luar biasa, masih ada aksen merah di kakinya. Itu sih keren banget. Abis itu ada kuncian beltnya di belakangnya. Terus ada detail-detail tambahan seperti kalau misalnya lu perhatiin dengan sangat dekat itu dia ada aksen-aksen karbonnya di sini nih. Wow, man, keren abis cuy. Ya, untuk SHF yang sebenarnya harganya cukup murah dalam tanda kutip ya, ini kan harganya sebenarnya cuma 4.000 yen kalau nggak salah, termasuk tax. Ini benar-benar SHF yang keren abis. Detail matanya nggak usah dipertanyakan lagi ya, karena SHF kalau detail mata sih always damn fucking cool ya kan. Habis itu kita bisa lihat lagi, gue rasa itu aja sih yang benar-benar kelihatan untuk detailnya. Kita sekarang ngomongin artikulasinya ya. Kita ganti kamera dulu biar enak lihatnya. Jadi kalau lu tanya opini gue gimana tentang SHF Zero One ini, ya ini SHF keren, harganya sih tapi cukup mahal ya, 700.000 ya. Kalau dibilang keren banget kayak Shinkocho Seiyu ya nggak juga. Ini levelnya itu di bawahnya SHF Kamen Rider Build, di atasnya SHF Kamen Rider Zio.
Jadi memang lebih detail daripada Zio. Zio sih bener-bener, aduh gue gak ngerti deh, bener-bener sampah banget menurut gue detailnya ya. Tapi kalau misalnya bilang ini detail, ya nggak detail-detail amat. Ya menurut gue beltnya biasa aja ya. Beltnya tuh kurang penjob gitu loh, masih banyak yang bisa di-upgrade. Di sini tuh sebenarnya ada lingkarannya tuh sebenarnya meskipun dibuka ya. Dan juga kalau misalnya kita bilang apakah ini Kamen Rider detail, memang pada dasarnya kostum ini tuh nggak detail-detail amat gitu. Kalau lu bandingin ya sama kayak Kamen Rider Kuga atau Agito, lu bisa lihat kalau misalnya di Kuga, dan mungkin nggak fair ya bandingin Shinkocho Seho sama SHF biasa ya, tapi come on, ini kan teknologi kan udah teknologi zaman baru, udah harganya mahal loh ini. Lu bisa lihat kalau misalnya detailnya tuh benar-benar sadis loh kalau misalnya di Shinkocho Seho, dan memang pada dasarnya di kostumnya juga banyak aksara-aksara gini. Ini benar-benar detail abis. Terus kalau misalnya kayak Agito tuh kostumnya cukup simpel, yang nggak ribet tuh cuma di beltnya doang tuh. Beltnya agak ribet. Aduh, nah beltnya agak ribet sama di dadanya ini detail banget nih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, bro emang ini menurut lo kurang detail? Ini detail, tapi memang pada dasarnya kostumnya itu yang di real juga ya kayak gini. Jadi akan keluarnya standarnya seperti ini. Cuma dia masih bisa up their game kalau beltnya lebih bagus. Seriously, menurut gue beltnya tuh culun banget, satu itu. Dan yang kedua menurut gue, ini paintjobnya nggak tepat untuk silver yang ini. Karena silver yang ini beda sama silver yang di sini. Silver yang di sini tuh memang silver mati, silver yang di sini tuh silver nyala. Lu nggak percaya sama gue? Lu silakan buka YouTube-nya atau lu lihat DX lu aja tuh. DX lu pasti shiny. Oke? Kelihatan banget lah bedanya lah. Terus yang jadi komplain gue berikutnya adalah ini mana pedangnya? Ini kelewatan tau nggak? Itu aksesoris standar. Maksud gue ngerti sih udah beberapa belakangan ini kan kayak Zio habis itu build nggak dikasih aksesoris, tapi ya gimana ya, menurut gue sih aneh sih. Ya udahlah, kita akan review berikutnya Kamen Rider Vulcan lah, semoga ini lebih loh. Apa ini Bandai kau bangsat Bandai. Oke, next reviewnya ini Kamen Rider Vulcan Shooting Wolf. Dusnya berbeda dengan yang si Aruto punya. Ini sekarang Aim Squad atau pesaingnya. Gue gak mau spoiler, lu nonton aja. SIV Gods Kamen Rider Vulcan Shooting Wolf dari seri Kamen Rider sama Zero One. Gue gak perlu jelasin ini, self-explanatory. Habis itu ini kita dapat senjatanya dia, shotgunnya nih bos, ya gak? Terus habis itu ini apa Bandai? Honor. Dan habis itu kita balik, selanjutnya ini adalah posenya. Habis itu ini adalah pedangnya. Pedangnya itu, dan yang seperti lo tahu kalau misalnya senjata shotgunnya itu si, aduh ini spoiler sih. Ya udahlah, pokoknya intinya ini senjata ini dipergunakan oleh mereka berdua. Pokoknya mereka berdua di adegan-adegan itu, di adegan filmnya dipergunakan sama mereka. Habis itu ini dia bisa ambil sabuknya dia, beltnya dia buat jadiin pistol. Habis itu kita langsung buka aja. Jadi ini setelah kita buka dalamnya, kita bisa lihat kalau ada dua aksesoris, 3 malah aksesoris sebenarnya. Beltnya bisa dicopot untuk dijadikan pistol. Oke, habis itu ada aksesoris shotgunnya. Habis itu ada aksesoris yang tadi gue ceng-cengin itu, pedangnya si Zero One. Habis itu kita juga dapat berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5 pasang tangan, lebih banyak daripada Zero One-nya sendiri. Wow. Tapi asal lo tahu aja, ini sekarang harganya mungkin karena free shipping ya, lebih mahal daripada Zero One. Ini sekarang kalau misalnya lo cari ready di angka 890.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya lo bener-bener hype banget sama Zero One ya nggak apa-apa, ambil aja. Cuman kalau misalnya lo ya mau pikir yang murah aja deh, ya coba aja. Nggak tahu nyampenya kapan, namanya juga lagi pandemi ya nggak bos. Sebelum kita lanjut lagi, harus di note ya. Jadi tangan kiri dan tangan kanan itu berbeda. Tangan kirinya itu polos semua. Tangan kanannya itu ada kayak cakarnya gitu. Dan gue sangat appreciate detail-detail kayak gini. Jadi di kaki kanan itu ada cakarnya tuh. Oh, ini oke banget sih. Kalau dibilang lebih detail ini. Kalau dibilang lebih keren ya gue lebih suka yang Zero One, karena Zero One lebih polos ya. Ini kita ngomong desain ya, nggak ngomongin dari kualitas mainan ya. Meskipun ya, setelah gue pegang-pegang ya, gue hampir berani bilang kalau kualitas Kamen Rider Vulcan di atasnya Kamen Rider Zero One. Ini gue baru megang sebentar dan gue langsung ngerasain itu, karena ini feel-nya lebih oke.
Ini berasa lebih berat. Habis itu catnya juga lebih detail. Tapi kita mesti lihat belt ya, karena tadi gue komplain soal beltnya. Kalau beltnya sendiri, kelihatan nggak sih? Ayo dong, zoom dong. Wih, siap. Beltnya sendiri juga, ya lebih detail sih. Lebih detail juga beltnya. Tapi agak susah kelihatan dari situ ya. Habis itu mungkin kita bisa cabut juga sama kayak si Aruto punya. Nggak bisa, bisa sama. Oke, ini dia nih progress key-nya. Tapi gua nggak beli DX-nya ini karena nggak makan tempat ternyata DX. Oke, cara nempel juga gampang. Ternyata di sini ada slotnya. Cek slotnya tinggal dimasukinnya langsung. Kayak gini nih. Oke, gitu doang, simple. Oke lah. Lucu juga, yang gue lupa lagi, ini juga lucu nih. Dia catnya berbeda ternyata tiap joinnya ini sama ininya berbeda. Gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah lihat dari belakang kan karakternya kan, atau jarang-jarang lah. Tapi ini oke banget sih. Paint jobnya sih oke banget. Jadi kalau misalnya lu ada beberapa bagian-bagian yang kelihatannya tuh ketutup, tuh sebenarnya dia nggak perlu cat bagus-bagus, tapi ya oke lah, dan lebih shiny daripada punya Z01. Oke banget. Next. Ya, ternyata accessoriesnya sudah dikonfirm. Memang ya ini bisa di switching. Tadi gue udah coba switching dua-duanya, ini sama-sama bisa dipakai dengan baik ya. Habis itu ada tambahan juga untuk shotgun. Tangannya bisa dipegang di dua tangan, bisa di handle dua tangan sekaligus. Tapi boleh jujur gak sih? ini barang aksesoris ya, sumpah gak detail. Sumpah, gue gak bercanda. Lo lihat sendiri deh, ini kurang detail nih. Ini standar banget. Moldingnya oke lah, cuman ini nggak detail dan nggak seperti harapan gue. Ini nggak bisa dibuka tutup tuh. Ini nggak bisa dibuka tutup. Kalau lu mau rajin sedikit ya Banda ya, ini bisa ditutup, abis itu bisa dipanjangin. Kalau lu mau rajin sedikit, tapi ini adalah barang yang gue mesti dapet dengan cara gue beli Kamen Rider Vulcan. Abis itu ini nggak bisa ditutup. Ini nggak cengli sih. Menurut gue sih nggak cengli. Meskipun menurut gue ya, mainan begini kan harganya kan sekarang udah cukup mahal gitu ya. Atau mungkin ya, gue nggak tahu nih, ini teori gue doang nih, ini teori konspirasi. Tapi kayaknya kalau memang bener kan katanya nih ya, bukan katanya, ini udah bener, udah confirm ya. Katanya tuh pabrik-pabrik yang di Cina dari perusahaan Jepang itu mau ditarik pindah, either dia balik ke Jepang atau either dia pergi ke negara third world country lain gitu ya. Ya salah satunya mungkin negara kita, mungkin ya. Nah, kalau ini beneran ternyata balik lagi ke Jepang dengan cost yang lebih mahal lagi, gue gak ngerti deh kualitas mainannya jadi kayak gimana. Karena gue bener-bener sangat amat disappointed sama ini. Ini aksesorisnya tuh culur, ini gak bisa dimainin tuh. Ini full mold, jadi playability-nya tuh gak ada, ya kan? Gue ngerti. Maksudnya kita ini orang dewasa ya, yang beli mainan ini dewasa kan. Maksudnya bukan barang murah, gue ngerti. Cuman yang jadi pertanyaan gue adalah, come on, nggak ada playability sama sekali, ini nggak bisa diapa-apain. Ini cuma satu mold putih doang gitu, maksudnya utuh gitu loh. Gue sih sangat kecewa banget jujur aja men. Figurnya sangat mahal. Detailnya ya detail SHF standar yang akan lu bisa dapetin kayak zaman dulu. Build berapa sih harganya sih, ya kan? Terus ya hasilnya seperti ini. Come on man. Gue sih kalau price performance ya, gue langsung tembak aja nih, nggak usah pakai pose segala macam, karena kurang lebih posenya sama lah. Ini dengan capability yang sama, ini bisa join. Ini ada apa bisa swivel, ini bisa ya standar lah. Pokoknya kalau misalnya soal artikulasi, saya oke lah. Cuman ini gue jadi keren nih. Cuman ya nggak game changer gitu loh. Kalau waktu kayak Shinkocho gitu ya, Shinkocho mahal, oke lah mahal. Tapi itu game changer cuy. Tatoba bisa dibuka di 3 bagian yang berbeda gitu loh. Terus habis itu si Wizard juga ada cincin-cincinnya. Ini harganya mahal loh. Ini harganya tuh sudah hampir mendekati Shinkocho Seho. I mean it. Gue serius, ini harganya sudah mendekati Shinkocho Seho. Terakhir gue beli, tunggu bentar. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu harga retail atau harga yen aslinya barang-barang Tamashii Nation, lo bisa klik langsung Tamashii Nation, tamashii.jp. Itu langsung kepilih di tempat gue, tamashii.jp. Abis itu langsung pilih. Lo bisa pakai Japanese atau English, tapi supaya lebih enak ya teman-teman bisa baca, gue langsung jadiin English aja. Karena gue juga nggak bisa bahasa Jepang. Kalau gue bilang gue bisa bahasa Jepang, ntar dikira gue wibu.
Masuk ke buy brand, lebih gampang buy brand, jadi sesuai brandnya masing-masing. Kita masuk ke Esa Figuarts ya, langsung masuk ke Esa Figuarts to brand details. Oke, ini 001 yang limited. Limited lu bayangin 6.600 limited berarti masuk sini 1,5 juta kali. Skip gua tau, gue se-hype-hype-nya jujur aja gue skip deh. Tapi lu tau lah kadang-kadang gue juga khilaf. Kita cari 01. Langsung klik select by word category, langsung pilih SAF 01. Ini dia deh. Baru kita filter by this condition. Nah, lu bisa lihat harga aslinya itu adalah 3.300 yen. Oke, ini memang murah. Ini 2 kali lipat ya, 6.050 yen. Bangke, ternyata harganya beneran ternyata 6.050 yen. Ini bukan harga gorengan ya guys ya. Ini harganya 6.050 yen, motherfucker. Zero-nya murah, cuma 3.300 yen. Tapi ini 6.050 yen. Kita langsung keluarin kalkulator aja. Habis itu kita keluarin klik BCA kita. Bukan buat transfer siapa-siapa, hanya untuk melihat kurs, ya kan? Kurs yang dipakai sekarang Jepang yen, kita pilih yang kurs jual dong. Oke, kurs jual 142. Oke, 142 kita kali berapa tadi? 6.000 yen. 6.000 yen kali 145. Ini belum termasuk pajak dan belum termasuk shipping, ya pokoknya gitulah, 870.000. Fuck, ini mahal cuy, anjing. What the fuck. Wah gila, gua gak ngerti deh, gak ngerti gua. Mending kita cek lagi. Ternyata Valkyrie Citanya limited. Ini juga limited. Ini 6.000 berarti 1,5 jutaan juga nih. Bisa jadi nih 1,5 juta. Ini juga sama 6.000 yen juga. Ini juga sama, mungkin bisa 1,2 juta. Jadi kalau lu mau koleksi Oke, tadi gue rehat sebentar ya, gue ngerokok dulu sebatang biar gak terlalu emosi ya. Maksudnya gue kalau misalnya kita kadang-kadang lihat gitu emosi, habis itu logika kita atau nalar kita jadi berkurang. Gue analisa ulang lagi tadi, apakah iya sih ini SF01 tuh mahal, ya kan? Ini pakai logika sih. Jadi gue cek lagi dengan kurs yang biasa atau 130-an. Sebenarnya SF01 sama Kamen Rider Vulcan itu yang atau sisanya yang 6.000 yen itu sebenarnya harganya masih make sense. Ini berdua harganya masih make sense sih. Yang jadi nggak make sense adalah ketika mereka semuanya hampir ngeluarin limited. Itu gue gue sangat kecewa sekali kebijakan seperti itu dari mana gitu loh. Karena menurut gue SF01 tuh benar-benar diminatin pasar. Gue nggak tahu ya kalau misalnya di pasar luar negeri ya. Tapi setahu gue sih di Indonesia sih cukup hype ya. Gue lihat hampir semua orang, bahkan yang biasanya nggak selalu nonton Kamen Rider, mulai nonton Kamen Rider lagi. Ya kalau misalnya gue boleh kasih prediksi ya, mungkin nanti gue takutnya nih, ini cuma 2 pilihan nih, barang-barang yang sisanya nih ya bisa sangat rare sekali, atau barangnya bisa nyampah alias harga bisa turun, atau harga bisa naik tinggi sekali. Jadi ini sama kayak SAF Power Ranger lah, 1 reguler, 2 reguler, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nya semua limited. Terus untuk SF01 gue bisa hampir memastikan ini akan mahal sekali ke depannya. Lebih mahal daripada Kamen Rider Build atau Kamen Rider Zio. Kenapa? Ya karena ya selain ini main rider ya, itu very obvious menurut gue. Ini Kamen Rider terakhir yang harganya masih masuk akal dari serial Kamen Rider 01, udah gitu main rider lagi. Jadi ya ini harganya akan terbang tinggi. Apalagi kalau nggak reissue pun kalau kita ngikutin harga pandemi sekarang atau kurs yang sekarang cukup tinggi, yang gue nggak yakin akan kembali dalam waktu dekat ya. Gue rasa 01, kalau misalnya lu punya 01 double ya lu simpen lah, ya nggak. Review dari gue segitu dulu aja. Notes terakhir ya, paling nggak kalau misalnya lu mau koleksi semuanya, siapkan uang mungkin sampai 5-6 juta ya, karena semuanya ternyata limited teman-teman. Keras banget hidup bos.